Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Suryani. Balik lagi pada video pembelajaran kali ini masih mengenai program C++. Jadi pada kali ini saya akan membahas program C++ untuk permasalahan matriks. Masih berkutat sama array. Tapi bedanya kalau matriks kita gunakan arraynya itu 2 dimensi. Jadi dia tuh ada baris sama kolom. Jadi programnya ini untuk mengalihkan matriks. Jadi kita langsung saja bahas flowchartnya yang udah saya buat di sini. Saya sertakan. Kelihatan ya. Oke, lumayan. Pertama, ini kita mulai dari start, yaitu bentuknya oval. Kalau masih ingat pada video-video sebelumnya saya jelaskan itu, untuk memulai dan mengakhiri start dan end itu kita gunakan bentuk oval atau lingkaran. Kemudian kalau input output kita gunakan bentuk jajar genjang seperti ini. Yang bawahnya ini kita gunakan untuk perulangan for loop. Kemudian kalau belah ketupat itu untuk pernyataan kondisi. Kemudian kalau kotak atau persegi dia itu untuk proses. Sejauh ini itu dulu yang kita gunakan. Kita langsung mulai saja. Tadi kita sudah mulai, kemudian kita input M, N, dan P, di mana M ini adalah baris untuk matriks yang pertama, N ini adalah kolom matriks ke pertama dan baris matriks kedua. Karena syarat perkalian matriks sendiri, kolom matriks pertama itu jumlahnya harus sama baris matriks yang kedua. Kemudian P ini untuk kolom matriks yang kedua. Kita masukkan perulangan pertama. Jadi saya jelaskan sedikit perulangan pertama loop yang ini untuk memasukkan elemen-elemen dari matriks yang pertama. Yang ini untuk memasukkan elemen matriks yang kedua. Jadi langsung saja kita kan for I to M, di mana M ini adalah baris dari matriks yang pertama. Jadi for J to N ini jadi kolom dari baris matriks yang pertama tadi. Jadi masuk, jadi dia tuh bakal ngisi baris ke-1, kolom ke-1. Jadi baris ke-1, kolom kedua, baris ke-1, kolom ketiga. Jadi ngisinya per baris. Itulah maka kita buat di sini baris dulu baru kolom seperti itu, karena dia bakal ngisinya seperti itu. Kemudian ini masuk baris ke I plus 1. Nanti dari I-nya 0 plus 1 kan jadi baris pertama, baris ke-1. Kolom ke J plus 1. Jadi kan J yang awalnya 0 jadi plus 1, baris ke-1, kolom ke-1 begitu. Kemudian dimasukkan ke dalam matriks variabel matriks 1, di mana ini ada 2 dimensi, I sama J. Jadi baris ke I, kolom ke J. Jadi gitu nyimpennya. Kemudian J++, kita masuk ke perulangan ini. Kemudian kita, kalau dia masih seandainya baris pertama dia kolom sampai kolom terakhirnya belum habis, dia bakal ngulangin di sini. Loop di sini sampai barisnya itu sudah habis. Dia keluar dari perulangan ini, kemudian I++, naik ke sini. For itu M sampai barisnya masuk ke sini. Jadi dia baris kedua. Jadi dari baris pertama kolom ke-1, baris pertama kolom kedua, baris pertama kolom ketiga, sampai seterusnya. Kalau emang sudah kolomnya udah habis, dia nambah I++. Jadi baris kedua kolom 1, baris kedua kolom 2, baris kedua kolom 3, seperti itu. Jadi ini perulangan itu. Jadi kalau seandainya emang ini I++ nya sudah nyampe M, barisnya udah terpenuhi, dia keluar dari perulangan ini, kemudian dia masuk ke sini, masuk perulangan selanjutnya. Perulangan selanjutnya ini untuk mengisi elemen dari matriks kedua yang bakal kita kaliin sama matriks yang pertama tadi. Gitu. Jadi yang ke ini for I to N. Jadi kan barisnya tadi N bukan M, karena kan memang syaratnya untuk perkalian matriks kolom dari
matriks pertama harus sama dengan baris matriks yang kedua kan. Jadi ini sampai N, maaf. Kemudian yang perulangan untuk mengisi elemen-elemennya itu kita lambangkan dengan P. Jadi banyaknya kolomnya itu kita tulis P. Kemudian di sini kita outputnya kan baris ke I plus 1, kolom ke J plus 1. Jadi baris ke 1, kolom ke 1, baris ke 1, kolom ke 2. Dan ini disimpan di matriks 2, I, dan J. Jadi matriks 2 baris kesekian, kolom kesekian begitu. Kemudian J++ sama seperti tadi yang sudah saya jelaskan, dia akan mengulang loop ini untuk menghabiskan kolom di baris tertentu. Kemudian jika selesai, dia akan keluar dari loop ini. Kemudian I++, artinya barisnya nambah 1, jadi baris kedua seandainya. Jadi dia baris ke 1, kolom ke 1, baris ke 1, kolom ke 2, baris kedua, kolom ke 1, baris kedua, kolom 2, jadi begitu. Nanti jika elemen-elemen ini sudah terpenuhi, kita masuk ke perulangan ini. Jadi perulangan yang ini buat apa? Karena kan kita nanti mau mengalihkan matriks 1 sama matriks yang kedua. Jadi kita butuh tempat di mana bakal jadi wadah buat naruh hasil matriks yang udah dikaliin tadi. Jadi di sini kita inisiasikan matriks K, yaitu kita anggap aja kali ya, I, J. Jadi diisi dengan 0. Jadi seandainya berapa banyaknya hasil perkalian nanti kan itu ditaruh di matriks K. Jadi kita isi dengan 0. Kamar baris ke 1, kolom ke 1, 0, baris ke 1, kolom ke 2, 0. Jadi isinya itu 0 semua biar bisa dimasukin ke situ hasil perkalian nanti. Nanti sama saja. Jadi dia ngabisin yang baris dulu pakai perulangan J, kolom dulu pakai perulangan J, kemudian yang baru nambah baris pakai perulangan I, yang di I++ nambah ke sini. Nah, kalau sudah kita inisiasikan 3 matriks tersebut, yang matriks 1, matriks 2, sama matriks K, tempat kita naruh perkalian nanti, kita langsung masuk operasi perkalian matriksnya ini. For I to M. Jadi nanti barisnya jadi M, terus kolomnya jadi P. Jadi begitu. Kemudian perulangan baris kan perulangan kolom for K to N. Kenapa K to N? Karena di sini K bakal jadi nilai terakhir. Tempat kita selesai mengkalikan matriks tersebut. Jadi di sini kita buat for K to N. Jadi sampai N, di mana N tadi itu adalah kolom dan baris matriks 1 dan matriks 2. Jadi operasinya ini kali I, J, jadi kali baris ke I dan kolom ke J tambah plus sama dengan, jadi matriks 1 kolom kesekian, baris kesekian, kolom kesekian, dikali matriks 2 baris kesekian, kolom kesekian. Jadi diisi ke tempat kali tersebut. Karena perkalian matriks itu nanti udah dikali ditambah gitu kan. Jadi dimasukkan ke sini. Kemudian K++ naik. Kalau emang sudah dikaliin semua pada baris tersebut, yang itu tersebut, yang baris kesekian, kolom kesekian sudah selesai, dia keluar dari perulangan K, kemudian ke J++, jadi dia bakal naik ke sini, ngulang lagi, dia bakal ngabisin kolom, banyaknya kolom pada baris tertentu tersebut. Jadi kalau emang sudah keluar dari K, dia bakal ngulangin operasi tersebut. Kalau sudah juga, dia akan keluar dan ke I++ di sini. Jadi dia bakal ngulangi yang baris, jadi nambah satu baris. Baris kedua, kolom ke 1, kolom kedua, kolom ketiga gitu. Jadi ngulang sampai emang K-nya udah terisi penuh. Kamar-kamar di K udah ada isi semua. Kemudian yang ini perulangan selanjutnya ini untuk menampilkan matriksnya. Jadi kalau mau manggil array kan itu perlu perulangan for kan. Jadi kita tuh bakal manggil matriks yang udah jadi tadi yang kita udah kaliin pakai for. Jadi yang pertama itu perulangan untuk memanggil baris, yang kedua itu untuk memanggil kolom.
Jadi kita taruh di sini. Jadi Cout K I J. Jadi panggil matriks I, panggil matriks K atau kali baris kesekian kolom kesekian dicetak. Barisin kolom sekian. Jadi dia bakal bentuk kayak matriks gitu kalau di outputnya. Kemudian kalau udah habis di baris, turun dia ke J++, kemudian naik ke I++, naik lagi ke barisnya ditambah 1, jadi baris kesekian, baris kedua, kolom ke-1, baris kedua, kolom kedua, baris kedua, kolom ketiga, jadi bakal begitu. Kalau sudah selesai, dia bakal mengakhiri program N, sesudah dia mencetak semua matriks yang dibutuhkan. Kemudian, untuk pseudocode dengan program. Ini agak lumayan ya. Pseudocode-nya kita langsung saja, ini kita deklarasikan. Tipe data variabel kita gunakan tadi apa? M, N, P, I, J, K, matriks 1, M sama N, kemudian matriks 2, N sama P, kemudian kali M, P. Jadi begitu. Kemudian mulai program read N, N, P, di mana M ini adalah baris dari matriks pertama, N adalah kolom dan baris matriks pertama dan matriks kedua, kemudian P adalah kolom dari matriks kedua. Kemudian kita masukkan perulangan pertama. Iya, sini. Untuk memasukkan banyaknya elemen pertama, matriks pertama ya. Jadi for I to M. Jadi ini untuk yang tadi yang barisnya, kemudian for J to N ini untuk kolom. Jadi yang untuk kolom ini bakal ikutin perulangan dari baris. Jadi J-nya diisi dengan 0. Maaf, ini kayaknya typo. Jadi ini anggap aja ini kita isi dengan 0. Kemudian to N. Jadi cetak I+1 J+1. Maksudnya cetak baris pertama kolom pertama gitu kan. Jadi di input dimasukkan ke matriks 1 I sama J. Gitu. Jadi ini untuk perulangan pertama, kemudian langsung masuk perulangan kedua. Perulangan kedua ini untuk menginput elemen-elemen pada matriks yang kedua. Jadi di sini for I sama dengan 0, kita inisiasikan dulu I sama dengan 0, kemudian sampai N. Yang N tadi adalah kolom baris pertama, kolom dari matriks pertama sama baris dari matriks kedua. Kemudian for J bisa 0 sampai P. P ini adalah kolom dari matriks kedua. Kemudian write I+1 J+1 sama seperti tadi, baris pertama, kolom pertama. Diinputkan ke matriks 2 I sama J. Jadi diinputkan ke situ. Jadi nanti nambah lagi I+1 J+1 sampai I-nya sama dengan N, P-nya sama dengan J. Jadi begitu. J-nya sama dengan P, maaf begitu. Nah, kemudian untuk mendeklarasikan 00 tadi, maksudnya diisi dengan 000 banyak tadi, yang variabel kalinya, ini kita inisiasikan per I, diisi dengan 0 sampai M, terus J sampai dengan P. Karena ingat syarat pengkalian matriks tadi ya. Kemudian kalinya diisi dengan 0. Kali I sama J, diisi dengan 0. Kemudian for I diisi dengan 0 sampai M. Ini untuk memanggil matriks ya. Memanggil matriks yang sudah dikali. Jadi for J sama dengan for J diisi dengan 0 sampai P. For K tadi diisi dengan 0 sampai N. Kemudian kali baris ke I, kolom ke J, plus ditambah, berarti nilai awalnya itu ditambah dengan hasil kali matriks 1
kolom ke I baris ke I kolom ke K dikali matriks 2 baris ke K kolom ke J. Jadi begitu. Jadi hasil nilai awal dari matriks kali I sama J ini diisi dengan ini yang udah kita deklarasiin di sini. Kemudian ini masih untuk operasi kali. Kalau untuk mengeluarkannya itu for I diisi dengan 0 sampai M, kemudian J diisi dengan 0 sampai P, read cetak kali baris kesekian kolom kesekian, jadi kamar kesekian dia. Kemudian akhiri program. Untuk pseudocode-nya seperti itu, simple. Tidak serumit flowchart ya. Oke, kemudian kita program di sini kita hanya menggunakan header IOStream, kemudian using namespace std untuk memanggil library seperti biasa, in main fungsi utamanya, kurung kerawal buka, memulai program. Ini kita deklarasikan dulu integer M, N, P, I, J sama K. Jadi ini yang awal kita butuhkan. Yang matriks kali segala macam ini nanti kita deklarasikan lagi di bawah. Kemudian cout masukkan banyaknya baris pada matriks pertama. Jadi kita minta barisnya dulu disimpan M, kemudian banyak kolom dan baris pada matriks pertama dan kedua disimpan di dalam N, kemudian banyaknya kolom pada matriks kedua disimpan dalam P. Di sini baru kita deklarasikan integer matriks 1 MP matriks 2 N sama P terus kali, dimana ini bakal nyimpen hasil kali tadi M sama P. Jadi begitu. Kemudian cout line elemen pada matriks pertama. Nah, jadi di sini kita masukkan, nanti di sini ada perulangan I sama dengan 0, I kurang dari M, di mana nanti dia akan masukkan perulangan kedua. Di sini perulangan pertama ini seperti saya jelasin tadi, untuk baris dulu. Baru perulangan kedua ini untuk kolom. Jadi baris kesekian, kolom kesekian, baris kesekian, kolom kesekian itu dia jadi menghitung baris baru kolom. Kemudian J sama dengan 0, J kurang dari N, kemudian di plus. Kemudian cout baris matriks ke 1, baris ke I plus 1, kolom ke J plus 1. Jadi masukkan matriks ke baris ke 1, kolom ke 1. Nanti disimpan di matriks yang 1, kolom ke 1 dan baris ke 1 dan kolom ke 1 begitu. Nah, untuk perulangan matriks kedua sama saja seperti tadi, sama persis, karena ini memang cuman memasukkan elemen-elemennya saja. Nah, kemudian memasukkan nilai 0 ke masing-masing elemen matriks kali. Jadi, matriks kali itu nanti ukurannya tergantung dari perkalian yang akan kita lakukan. Kemudian, setiap ruangnya itu nanti diisi dengan 0. Agar nanti kalau ditambah, dia tidak mengubah variabelnya. Jadi sama saja, I diisi dengan 0, I kurang dari M, I plus, kemudian J kurang dari 0, J sama dengan 0, J kurang dari P, kemudian J plus. Jadi nanti dilakukan perulangan ini kali I, J sama dengan 0. Jadi kali baris ke 0, baris ke 1, kolom ke 1, diisi dengan 0. Kali baris ke 1, kolom kedua, diisi dengan 0. Kali baris ke 1, kolom ketiga, diisi dengan 0. Nanti seperti itu terus sampai dia nanti keluar dari perulangan for ini. Kemudian untuk mengkalikan kedua matriks, ini menggunakan for lagi sama seperti tadi, cuman ini ada tambahan K. Kenapa K? Di sini kan K tadi udah diisi dengan 0, karena K ini nanti tempat menampung matriks yang udah dikali. Jadi setelah kita deklarasikan for I sama dengan 0, I kurang dari M, J sama dengan 0, J kurang dari P, kemudian kita deklarasikan lagi K sama dengan 0, K kurang dari N. Karena N tadi adalah kata kunci dari perkalian matriks ini. Kemudian apa operasinya? Kali
array yang tadi kali I baris ke I kolom ke J ditambah, jadi nilai awalnya itu tadi yang awalnya 0 nanti ditambah hasil matriks 1 baris ke I kolom ke K dikali dengan matriks 2 baris ke K kolom ke I. Jadi begitu, nanti dikali ditambah masukin, dikali ditambah masukin. Jadi seperti itu nanti. Kemudian menampilkan hasil kali kedua matriks. Cout and line untuk mengakhiri baris, jadi nanti seperti enter. Matriks hasil kali kedua matriks. Jadi hasil kali dari matriks kan pasti matriks, jadi dia seperti itu. Ini untuk memanggilnya kan, I sama dengan 0 dikurang dari M, J sama dengan 0, J kurang dari P, karena tadi nanti matriksnya jadi M baris dan P kolom. Jadi seperti itu. Kemudian cout kali baris ke I kolom ke J, nanti berarti dia tuh manggil satu-satu. Matriks kali baris ke 1 kolom ke 1 panggil cetak ke layar. Matriks baris ke 1 kolom kedua cetak ke layar. Jadi dia bakal manggil satu-satu dan dijejerkan berbentuk matriks. Kemudian cout and line untuk mengakhiri baris. Kemudian return 0 mengembalikan nilai 0, kemudian tutup kurung kurawal ini untuk mengakhiri program. Begitu. Kalau untuk tampilannya pada program C++ seperti ini, karena mengingat saya menggunakan compiler online ya, jadi seperti ini. Nanti dia melakukan perulangan lagi seperti ini. Kalau running programnya dia akan seperti ini. Jadi nanti setelah masukkan baris pada matriks pertama, kolom dan baris pada matriks kedua, kemudian kolom matriks kedua, nanti kita masukin elemennya kan seperti baris ke 1 kolom ke 1, baris 1 kolom kedua kan seperti itu. Nanti ini tergantung banyaknya dari MNP yang kita masukkan. Kemudian sama baris matriks kedua segini. Untuk hasilnya karena saya sudah jelaskan tadi dia akan berbentuk matriks. Jadi seperti ini dia. Ini hasil perkaliannya. Boleh dicek. Tuh. Mungkin untuk perkalian matriks sampai di sini dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jikalau ada kata-kata yang rancu dan bingung bisa tuliskan di kolom komentar. Mengingat saya juga masih dalam proses belajar. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.